Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'i ulumi al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi wa ulumi sa'ir masyayikhi fid dharaini lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pertemuan kita saat ini kita melanjutkan bab selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan faslun fi ikhlasil muallimi lahu. Ya, bab tentang menjelaskan keikhlasan seorang pengajar, seorang guru kepadanya. Kan tetapi kita perlu ingat juga bahwasanya pasal-pasal judul-judul di sini ya dituliskan oleh pensyarahnya, ya. Jadi bukan oleh Al-Imam An-Nawawi. Seperti ini, faslun fi ikhlasil muallimi lahu. Ya, karena terkadang kita ketika membuka kitab At-Tibyan cetakan lain, ya, judulnya berbeda. Wallahu a'lam. Wal yahzar kullal hadari min qasdihi at-takatsuru bi kathratil mushtaghilin 'alaihi wal mukhtalifina ilaihi. Maka berhati-hatilah, waspadalah min qasdihi, dari tujuannya seorang guru, ya, niatnya seorang guru, qasadnya seorang guru, at-takatsur, berbangga diri, ya, berbangga bi kathratil mushtaghilina 'alaihi, karena banyak atau silih bergantinya, wal mukhtalifina ilaihi, banyak silih bergantinya murid-murid orang-orang yang belajar kepadanya. Ya, jadi terkadang menjadi sebuah kebanggaan, ya, bagi, ya, beberapa orang pengajar ketika muridnya banyak. Ya. Dan di sini Al-Imam An-Nawawi mewanti-wantinya, mewarninya, wal yahzar kullal hadar min qasdihi at-takatsur bi kasratil mushtaghilin 'alaihi wal mukhtalifina ilaihi. Maka berhati-hatilah, ya, ketika niatnya, ya, berubah, ya, banyaknya murid yang belajar kepadanya, silih bergantinya orang-orang yang belajar kepadanya, ya, berhati-hatilah. Kemudian karena banyaknya yang mengaji kepadanya, akhirnya tumbuh kebanggaan, ya, niatnya sudah berbeda. Wal yahzar min karahati qira'at ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bihi. Dan berhati-hatilah pula, ya, min karahatihi, dari ketidaksukaannya seorang guru, qira'at ashabihi, muridnya itu membaca atau belajar ala ghairihi, kepada selainnya. Ya. Berhati-hati juga kepada seorang guru ketika muridnya belajar ke orang lain, ya, kemudian timbul ketidaksukaan, ya. Karena bisa jadi mimman yuntafa'u bihi, karena bisa jadi ketika seorang murid belajar atau memperdalam ilmu agamanya bukan hanya kepada guru yang satu itu, maksudnya kepada yang lain juga, bisa jadi itu bisa lebih bermanfaat, ya, menambah kemanfaatan. Jadi jangan sampai seorang guru menganggap dirinya sudah mengcover semuanya, sudah bisa menangani semuanya. Ya, ini sangat berbahaya perasaan seperti ini. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau masih belajar di Mekah, diperintahkan oleh gurunya untuk belajar ke Madinah, bertemu kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, ya, seorang ulama besar, pendiri mazhab Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Beliau pindah ke sana, ya. Itu rekomendasi dari gurunya. Bahkan setelah belajar kepada Al-Imam Malik, ya, ahli hadis beliau, dan
Imam Malik merekomendasikan belajar kepada yang lainnya. Jadi bukan hanya katakan cukup kamu belajar kepadaku, sesungguhnya ilmu sudah berada dalam diriku semua. Ini sebuah kesombongan juga. Ya, karena ilmu agama ini sangat luas. Disiplin ilmunya sangat luas. Ya. Dalam kitab Al-Itqan saja, Al-Imam As-Suyuti mengatakan, ya, dijelaskan dalam kitab di situ, untuk menafsirkan, untuk menjadi ahli mufassir, ahli tafsir saja harus menguasai 15 disiplinnya ilmu. Ya, di antaranya ilmu bahasa Arab. Ya. Kalau kita untuk menguasai ilmu bahasa Arab itu sangat jauh sekali. Ya mungkin ya S1, S2 lah, minimal S2 kita harus seperti itu. Berarti kalau hitungannya S2 saja atau S1 saja, ya jika untuk menguasai 15 disiplin ilmu berarti harus memiliki 15 gelar sarjana dulu. Ya itu pun kalau menguasai, kalau tidak gimana? Ya. Jadi ilmu agama ini sangat luas, sangat luar biasa. Ya, belum lagi kita mengkaji fikihnya, belum lagi mengkaji ilmu alat-alatnya, nahwu sorof, segala semuanya, hadisnya, ya sangat luar biasa. Nah, sebagaimana kita jelaskan juga Al-Imam An-Nawawi, ya dalam sehari itu beliau mempelajari sekitar 12 disiplin ilmu, ya, di 12 majelis yang berbeda. Bahkan dalam perjalanannya saja untuk menempuh majelis yang lainnya, satu majelis ke majelis yang lain bisa setengah sampai 1 jam. Jadi ilmunya dihabiskan, hidupnya dihabiskan untuk menuntut ilmu. Ini sangat luar biasa. Ya. Dan ulama-ulama di masanya tidak mengatakan sudah cukup dengan saya belajar, tidak. Bahkan dengan yang lain-lain juga. Ya. Jadi ini memang penyakit ya. Yang pertama dia memiliki niat memiliki kebanggaan ya. Jadi ujub, bisa takabur juga ini. Ya, ketika banyak yang belajar sama dia, ya orang silih berganti datang berduyun-duyun ya. Kalau sekarang mungkin bisa diraih, bisa saja diraih dengan memanfaatkan sosmed ya. Bisa saja di situ karena tidak setiap ulama atau orang yang masyhur itu kealimannya mengalahkan orang yang tersembunyi, tidak. Ini banyak pesantren-pesantren yang para kiainya yang biasa saja, yang tidak dikenal masyarakat, itu justru yang alim, yang waro, zuhud luar biasa. Bahkan dijelaskan juga Al-Imam Ibnu Malik, Imam Ibnu Malik, ya, pengarang kitab Alfiyah, ya, di bidang ilmu alat, itu beliau dikatakan ulama tanpa follower. Ya, beliau ilmunya tinggi luar biasa, tapi tidak ada muridnya. Ya, sampai suatu ketika ya datang satu murid yang luar biasa, namanya Imam Nawawi ini. Jadi Imam Nawawi ini sampai dipuji di salah satu nazmnya, ya, bahwasanya ini rajulun karim, laki-laki yang mulia, ya, laki-laki yang cerdas, yang luar biasa. Bahkan diriwayatkan juga karena Imam Ibnu Malik ini kagum dengan kecerdasan, dengan keindahan akhlaknya dan semuanya, ya intinya keilmuannya Al-Imam An-Nawawi. Imam Ibnu Malik ini yang awalnya yang mazhab Maliki berpindah menjadi mazhabnya Syafi'i. Sangat luar biasa. Jadi hati-hati nih, penyakit berbangga diri karena banyaknya yang belajar kepada dia, akhirnya menganggap dirinya ya lebih tinggi. Padahal itu tidak menjadi tolak ukur. Banyak kiai-kiai kita yang biasa-biasa saja, ngajarnya hanya di pesantren, tidak terlalu terkenal, ilmunya tinggi luar biasa. Dan hati-hati juga menganggap dirinya sudah mengcover semuanya, akhirnya dia semua yang mengajar. Ya mungkin kalau belum ada guru ya bisa saja. Ya tapi kalau sampai muncul di hatinya udah cukup, tidak ada yang lain, saya saja. Masya Allah, itu ini sebuah penyakit ya. Apa kata Imam Nawawi? Lanjutannya, wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimina al-jahilina. Dan ini adalah sebuah musibah ya. Musibah yang menimpa sebagian para muallimin, para pengajar, para guru al-jahilin ya, sudah muallimin tapi digelari al-jahilin ya, yang masih jahil. Jadi dia belum mendalami ilmu keikhlasan di situ. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi sebelum-sebelumnya, kita juga sudah sampaikan. Ya. Ilmu hatinya belum terlalu mendalami. Allahu Akbar. Jadi ini sangat berhati-hati. Dan ini
rasanya banyak sekali dirasakan oleh kalangan-kalangan kita, oleh kalangan-kalangan para pengajar, ya, merasa dirinya cukup, ya, merasa dirinya sudah mampu mengcover semuanya, ya. Wa hiya dalalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyatihi. Dan yang demikian itu, ya, pertama dia berbangga diri, ya, dengan banyaknya orang yang datang kepadanya silih berganti belajar kepadanya, dan juga dia tidak suka ketika muridnya belajar kepada yang lain, merasa dirinya sudah cukup dengan semuanya. Dan ini katanya petunjuk, dalalatun bayyinatun, petunjuk yang jelas, min sahibiha ala su'i niyatihi, bagi yang melakukan itu, yang memiliki hal seperti itu, ala su'i niyatihi, niatnya buruk, ya, niatnya masih buruk, ya, harus dibenahi lagi. Wa fasadi tawiyatihi, dan rusaknya hatinya, ya, hatinya, rusaknya hatinya. Bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bi ta'limihi wajhallahi ta'ala al-karimi. Ya. Akan tetapi hiya hujjatun qati'atun, itulah hujjah yang kokoh, hujjah yang qat'i, ya, ala adami iradatihi, yang mengatakan, yang menjelaskan bahwasanya orang seperti itu adalah tidak adanya niat, tidak adanya tujuan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia dengan mengajarnya itu. Maksudnya apa? Ketika dia mengajar itu, niatnya bukan karena apa? Wajhallahi Ta'ala al-karim, bukan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi apa? Demi dirinya, ya, kalau bukan karena Allah berarti ya demi dirinya, demi mungkin dianggap, agar dianggap lebih baik. Ini sangat berbahaya. Fa innahu law aradallah bi ta'limihi lama kariha dzalik. Fa innahu, maka sesungguhnya, law aradallah ta'ala, jikalau muallim, seorang gurunya itu mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala bi ta'limihi, dengan dia mengajar itu. Jadi dia mengajar itu semata-mata mengharap ridhonya Allah Ta'ala, ya, lama kariha dzalika, dia tidak membenci hal itu. Jadi tidak membenci ketika muridnya itu belajar kepada yang lain, ya, tidak membenci hal seperti itu. Seperti kalau dahulu guru kami menceritakan di Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram itu luar biasa. Ketika ingin mengkaji tafsir ada di tiang nomor ini, ketika ingin mengkaji fikih ada di tiang nomor ini, ketika ingin mengkaji tasawuf ada di tiang nomor ini, ketika mengkaji ilmu alat ada di tiang nomor ini. Jadi pindah-pindah. Nikmat sekali seperti itu, ya. Masya Allah, andaikan ada di Indonesia misalnya, di masjid-masjid agungnya itu luar biasa, ya. Di setiap masjid ada halaqah Quran, ada majlis-majlis ilmu, Masya Allah. Semoga itu terwujud, amin. Bal qala li nafsihi, akan tetapi katakanlah, li nafsihi, pada dirinya, ana aradtu ta'ah bi ta'limihi wa qad hasaltu, aku menginginkan ketaatan bi ta'limihi, dengan aplikasi pengajaran itu. Jadi dia mengajarkan itu semata-mata taat kepada Allah Ta'ala, wa qad hasaltu, dan aku telah sampai kepadanya. Dia sudah sampai mengajarkan, menyampaikan ilmunya, dan niatnya semata-mata karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad qasada bi qiraatihi ala ghairi ziyadata ilmin, ya. Dan bermaksudnya, ya, seorang murid belajar menambah ilmu, belajar kepada yang lain, ya, kepada bukan hanya satu guru itu, semata-mata ziyadata ilmin, untuk menambah ilmunya, untuk menambah, memperluas khazanah keilmuannya, pengetahuannya, ya. Jangan mengatakan cukup, hanya cukup saya, sudah. Nah, tapi katakan, katanya apa? Aku menyampaikan taklim ini
mendirikan majelis ini semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang belajar bukan hanya kepadaku, bukan karena hal yang jelek, tapi semata-mata untuk menambah khazanah keilmuannya. Fala itaba alaihi, dan ini bukanlah hal yang salah, bukanlah yang aib. Ya. Nah, kalau guru seperti ini ya sudah bagus berarti. Ya, sudah masya Allah. Ya. Oleh karena itu pastinya juga dalam satu pendidikan, ya, lembaga pendidikan, pesantren dan lain-lain, ya gurunya banyak, tidak sedikit. Ya, kalau satu mungkin yang keteteran juga pasti akan susah. Ya, kecuali tadi mungkin belum ada guru dan lainnya karena baru mendirikan pesantren. Ya tentu ini harus lebih berusaha berjibaku, dan semoga Allah mudahkan ya, para pejuang-pejuang ilmu ini. Waqad ruwina fi musnadil imami al-mujma' ala hifdhihi wa imamatihi Abi Muhammad Ad-Darimi rahimahullah ta'ala. Dan telah kami riwayatkan dari musnadnya al-imam Abi Muhammad Ad-Darimi yang diakui kekuatan hafalannya, imamahnya, keadilannya, jadi diakui. Ya. Rahmatullah alaihi, semoga Allah merahmatinya. An Ali bin Abi Thalib, ya, jadi riwayatnya itu dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Annahu qala, sesungguhnya Sayyidina Ali berkata, ya hamalatal Qur'an, wahai hamalah Al-Qur'an, para pembawa Al-Qur'an, para pelajar Al-Qur'an, para pecinta Al-Qur'an, para mudawamah, para hafadul Qur'an, penghafal Qur'an. Au qala, atau dalam riwayatnya dikatakan ya hamalatal ilm, wahai para pengemban ilmu. Ya. Jadi riwayat pertama pengemban Al-Qur'an, ya, yang kedua pengemban ilmu. Ya, tentunya pengemban Al-Qur'an pun pengemban ilmu. Dan pengemban ilmu pasti pengemban Al-Qur'an juga, ya, karena Qur'an itu ya dasar daripada ilmu itu sendiri. Kita mengambil ilmu itu semua dari Al-Qur'an. I'malu bihi, ya hamalatul Qur'an, ya hamalatul ilmi, i'malu bihi, ya, wahai para pengemban Qur'an, wahai para pengemban ilmu, i'malu bihi, beramallah dengannya. Fa innamal alimu man amila bima alima, ya, karena sesungguhnya orang yang alim adalah mereka yang beramal sesuai yang dia ketahui. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan man amila bima alima allamallahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan atas apa yang ia ketahui, ya, yang dia pelajari, ya, maka Allah berikan ilmu yang tidak ia pelajari. Allamallahu ma lam ya'lam. Allah akan ajarkan ilmu yang tidak dia ketahui. Jadi hikmah-hikmah Allah akan berikan dalam dirinya. Ya. Wa wafaqa ilmuhu amalahu. Dan orang alim itu ketika antara ilmu dan amalnya sefrekuensi, sejajar, dalam artian sepakat, sama. Ya, jadi mengamalkan ilmunya, amalannya sesuai ilmunya. Ya. Dalam kitab Zubad karya Imam Ibn Ruslan dikatakan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Fakul man bighairi ilmin ya'malu, dan siapapun, seseorang, barang siapa bighairi ilmin ya'malu, dia tanpa ilmu beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalannya akan ditolak, tidak diterima. Jadi penegasan mardudatun la tuqbalu, tidak ditolak, tidak diterima. Ya, ada orang sholat tahajudnya sampai 100 rakaat, tapi ternyata dia tidak tahu apa yang jadi syaratnya, rukunnya tidak tahu. Sholat dia, tapi nggak wudhu. Ya, bagaimana bisa diterima? Ada orang yang memudah-mudahkan agama. Ya, sedikit-sedikit tayamum, padahal dia sudah belum dibolehkan tayamum, masih boleh pakai air. Ini pun tidak bisa. Atau orang sedikit-sedikit menjamak mengkosor, ya, karena tidak ada ilmunya, sangat berbahaya seperti itu.
Bahkan ada sebuah maqalah juga dikatakan al-ilmu bila amal wabal. Ilmu tanpa amal itu sia-sia. Wal amalu bila amal dhalal. Dan beramal tanpa ilmu menyesatkan. Wal jam'u bainahuma kamal. Dan menggabungkan antara ilmu dan amal maka sempurna. Seperti tadi. Itulah orang alim hakikatnya. Kemudian perkataan Sayyidina Ali dilanjutkan, wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma, dan akan ada suatu kaum yahmiluna al-ilma, mereka membawa ilmu, la yujawizu, tidak melewati taraqiyahum, tidak melewati kerongkongannya. Jadi ilmunya hanya sebatas di lisannya, disampaikan. Ya mungkin juga dia seorang, bukan hanya seorang guru mubaligh ya. Yang sekarang ini banyak seorang mubaligh. Maka Rasulullah sendiri mewanti-wanti, ya, sayati zaman ala ummati, akan datang suatu zaman pada umatku ini, katsirul khutaba wa qalilul ulama, ya, mereka hanya bisa meretorika kata sebagai khutbah, ya, berkata-kata indah sehingga dianggap ustadz, padahal bukan seorang ustadz, tidak pernah ada riwayat mendidik, memperdalam ilmu agama, ya, atau pesantren kalau bahasa kita. Ya memang ilmu agama tidak harus di pesantren, sekarang banyak, ya, di majelis-majelis ya bisa kita hadir seperti itu, ya. Tapi wallahu alam, saya kalau ada majelis yang masya Allah rutinan, misalkan setiap hari, ya, setiap hari atau sepekan 3 kali, berapa kali yang pakai kitab hatam itu, saya belum menemukan, ya. Biasanya kebanyakan tidak seperti itu, ya. Kadang bagaimana judulnya, ya. Kadang beda ustadz, beda ini, beda ustadz. Memang bagus seperti itu, ada positif dan negatifnya. Tapi ahsan, kalau kita ingin mempelajari ilmu, itu harus yang jelas. Kitabnya siapa, ya. Bahkan gurunya yang mengajarnya pun kita harus tahu. Dan tidak salah ketika kita mencari tahu dari mana pendidikannya. Ya, jangan sampai kita salah. Ya, fenomena sekarang orang baru hijrah sudah menjadi ustadz. Ya mungkin secara bahasa guru mengajari ilmu boleh, silakan. Ya menyampaikan hikmah-hikmah, tapi ketika ada tanya jawab masalah agama, padahal dia tidak tahu tapi memaksakan diri, ini hal musibah. Ya. Sangat musibah, dia berfatwa bukan pada posisinya. Ya, kita sudah sampaikan sebelumnya, ini sangat berbahaya juga. Ya. Jadi di sini, ya, riwayat Nabi tadi, akan datang suatu zaman sedikit, akan banyak khutobanya, ya, para ahli retorika kata, tapi qalil ulama, sedikit para ulamanya. Auzubillah. Dan ini akan ada suatu kaum katanya membawa ilmu, tapi ilmunya tidak melewati kerongkongannya, ya hanya di lisannya, yang ngomong saja. Ya, dia tidak mengamalkannya. Yukhalifu amaluhu ilmahu. Ya, amalnya menyelisihi ilmunya. Wa tukhalifu sariratuhum alaniyatuhum. Dan berbeda antara ketika tersembunyi dan terang-terangan. Ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali ketika ada orang yang amalannya menyelisihi ilmunya, ya. Atau ilmunya menyelisihi amalnya. Ini juga sangat berbahaya. Ya. Karena apa? Dia beramal, ya harus sesuai ilmunya. Ketika dia punya ilmunya, diusahakan untuk beramal. Walaupun di sini kita belum tentu bisa mengamalkan semua ilmu yang kita ketahui. Ya, ketika seseorang dituntut dapat ilmu harus mengamalkan semuanya, niscaya, ya, ada sebuah maqalah katakan tidak ada orang yang mau menyampaikan ilmu. Ya, tidak masalah kita sampaikan ilmu walaupun belum semuanya mampu kita amalkan. Tapi perlahan kita amalkan hal itu sedikit demi sedikit. Ya, karena tujuan kita pun berdakwah, mengajak seseorang. Ya. Dan sebuah kegaliban, ghalib, ya, ketika seseorang itu berbeda antara tersembunyi dan ramai. Ya, mungkin kita
Ketika di rumah ya biasa-biasa saja, tapi ketika di luar kita ingin lebih keren, pakaiannya lebih apa namanya, rapih lagi. Ya sama seperti sholat juga sebenarnya. Ketika sholat di masjid, oh kita masya Allah minyak wangi dan lain-lain, ya apa sorbannya dan lain-lain. Tapi ketika di rumah mungkin hanya pakai kaos, ya tentu jangan seperti itu. Ya, kalau perbedaannya terlalu apa domplang itu tentu jangan ya. Tapi kalau misalkan masih pakai sarung, masih pakai baju yang rapih, peci, ya masih boleh lah. Ya. Walaupun memang ahsannya lebih baiknya di luar ya, ketika ramai atau tersembunyi pakainya sama-sama rapi. Itu yang lebih bagus. Yajlisuna hilaqan yubahi ba'duhum ba'dan. Yubahi ba'duhum ba'dan. Mereka duduk di majlis-majlis halaqah ilmu ya, tapi saling membanggakan, yubahi ba'duhum ba'dan, saling membanggakan diri. Hatta sehingga innar rajula la yaghdabu ala jalisihi ay yajlisa ila ghairihi wa yada'uhu. Sehingga seseorang akan marah terhadap teman satu majlisnya ketika ia duduk di majlis yang kepada apa selain dirinya, selain di majlisnya, dan meninggalkannya. Masya Allah ya. Katanya ada seorang duduk di halakoh ilmu tapi saling membangga-banggakan, atau sama juga di sini saling merendahkan ya. Jadi dia datang ke majlis lain tapi untuk menilai dan merendahkan majlis yang lainnya. Ini sangat kehinaan ya. Tidak boleh seperti itu ya. Oh, majlis saya lebih bagus dibanding majlis dia, padahal orang ini pun yang majlis lainnya dia niatnya tulus ya. Mungkin ilmunya belum seberapa ya, tapi tidak masalah ya, karena ilmu itu bertingkat-tingkat ya. Kalau kita hanya mengandalkan siapa yang lebih tinggi ilmunya, susah ya. Kita tidak tahu siapa yang ilmunya lebih tinggi ya. Bahkan sebuah riwayat dikatakan berapa banyak orang yang menyampaikan, ternyata orang yang mendengarkan itu afqah, lebih paham, lebih faqih daripada orang yang menyampaikan itu ya. Bahkan kalau ada orang mengatakan seperti tadi, dia lebih alim, lebih tinggi, justru dia sesungguhnya lebih rendah ya. Jadi di sini tidak boleh kita ketika di satu majelis, duduk di majelis kita membangga-banggakan diri, saling membangga-banggakan diri. Kita harus saling meninggikan majlis halaqah ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Apalagi sampai di sini seseorang sampai marah kepada temannya ketika misalkan al-fakir buat majlis yang biasanya orang ada apa namanya duduk di majlis al-fakir, tapi ketika itu dia pergi, dalam artian mencari majlis lain seperti yang dijelaskan tadi ya. Mungkin dia untuk menambah ilmu pengetahuannya, khazanah keilmuannya ya, sampai saya membencinya atau sampai saya meninggalkannya. Ini perbuatan atau seseorang yang kurang baik. Seperti itu, sangat buruk. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallah ta'ala. Yang demikian itu ya, maksudnya apa? Yang bagaimana? Orang yang tidak selaras antara ilmu dan amalnya, tidak ada niat untuk mengamalkan, dikatakan seperti itu. Ataupun dia punya ilmu tapi ilmunya tidak sampai kepada kerongkongannya, dia menyelisihi amal ilmunya ya, menyelisihi antara sendiri dan terang-terangannya, dia membangga-banggakan diri ya di antara satu majlis dan majlis lain, sampai membenci jikalau ada orang yang meninggalkan majlisnya, maka yang demikian itu la tas'adu a'maluhum, amalnya tidak naik ya, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seharusnya majlis itu membawa seseorang naik, tapi ternyata tidak naik ya, karena perbuatannya seperti tadi ya. Wa qad shahha 'anil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu annahu qala, dan sahih dan benar ya, riwayat dari Al-Imam Asy-Syafi'i, jadi ada riwayat dan ini benar kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, riwayatnya dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma.
aku sangat menyukai, menyenangi annal khalqa ta'allamu hadzal ilm, ketika seseorang mempelajari ilmu ini, yakni ilmahu wa kutubahu. Dia mempelajari ilmu dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia mempelajari kitab-kitabnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Dan tidaklah menasabkan atau menisbatkan, bukan menasabkan, menisbatkan, tidak menisbatkan satu huruf pun kepadaku. Ini sebuah ketawaduan kepada beliau, ya. Ini ketawaduan beliau, bahwasanya beliau sudahlah, ini ilmu yang benar, tidak usah dinisbat-nisbatkan kepada saya. Ya, ini ketawaduan beliau, ya. Padahal dahulu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i beliau belajar menuntut ilmu, ibunya masih hidup, ibundanya masih hidup di Makkah Al-Mukarramah. Ketika beliau ibundanya berada di Masjidil Haram, ternyata banyak dari luar Makkah yang ketika itu menjalankan ibadah, ya, haji atau umrah. Dia selalu mengatakan qaulal Imam Syafi'i, qaulal Imam Syafi'i. Ketika itu ibunya mendengar, siapakah yang Anda maksud, Syafi'i yang mana? Ternyata yang dimaksud adalah anaknya. Masya Allah. Ya, ini sebuah ketawaduan, bukan larangan pengharaman dari beliau. Ya, boleh saja kita menisbatkan ungkapan-ungkapan kepadanya. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i ini, beliau selain ahli di bidang ilmu syariat, beliau pun ahli bahasa. Ya, beliau mendalami bahasa Arab, orang Arab mendalami bahasa Arab sampai 14 tahun. Ya, sehingga banyak ungkapan-ungkapan, kata-kata mutiara dari beliau yang itu biasanya anak pesantren dihafalkan. Ya, Masya Allah. Wallahu alam. Jadi sampai di sini, mohon maaf banyak kesalahan. Semoga Allah berikan kepada kita kepahaman. Ya, wallahu alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.